Kalah heula. Perkenalkan, nama saya Lukman Ahmad. Oke, nama saya Gilang Prasetyo Haji Muhammad. Saya Muhammad Nasrullah Ahmad. Nama saya Raffi Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Dedusli Hoko. Perkenalkan, nama saya Syafri Jalami Rahman. Tahu Imam Mahdi tahu. Tahu. Tahu? Tahu. 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 Sudah. Udah. Menurut keyakinan saya sih sudah. Nah, menurut keyakinan saya sih sudah. Saya mempercayai Imam Mahdi itu sudah turun. Menurut saya sudah. Tanda-tandanya sudah turun. Kenapa? Apanya? Apa tandanya Pak Imam Mahdi udah turun? Tandanya. Aduh, kalau tanda nggak tahu. Kalau tanda Imam Mahdi sudah turun tuh nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Yakin tahu. atau nih? Apa ya? Kayak apa ya? Akan terjadi bulan purnama dan bulan purnama gerhana bulan dan gerhana matahari di satu bulan yang sama, yaitu di bulan Ramadan. Ketika iman sudah terbang ke bintang suraya, maka ada orang yang akan mengembalikannya kembali. Salah satunya yaitu tanda dari langit, di mana akan terjadi gerhana matahari dan bulan secara bersamaan pada bulan Ramadan. Untuk segeranya berbaiat pada beliau. Tentunya kita harus beriman kepada beliau. Kalau Imam Mahdi sudah turun, kita harus cepat-cepat mengambil baiat kepada Imam Mahdi tersebut. Ada gitu sebuah bukan pernyataan tapi sebuah penjelasan bahwa kalau itu udah turun kita harus membaiatkan diri kepada Imam Mahdi tersebut. Diibaratkan seperti merangkak ke gunung es apa gunung salju gitu. Jika emang karena sudah turun Imam Mahdi, maka segeralah berbaiat, di mana kita harus mengikuti apa yang diperintahkan. Contohnya kan ada beberapa di mana dia dengan maksud kedatangannya untuk memperbaiki manusia-manusia yang di bumi gitu kan. Salah satu hadis, kalau nggak salah hadis atau Al-Quran, itu mengatakan bahwa jika Imam Mahdi sudah turun, berbaiatlah kepadanya walau kamu harus merangkak di atas salju. Kalau udah turun kita harus menjalani apa? Apa? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sosok Imam Mahdi adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Sosok Imam Mahdi yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Saya mempercayai bahwa Imam Mahdi itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Saya meyakini Imam Mahdi itu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Dijanjikan yang di akhir zaman bakal turun itu adalah sosok Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian. Kenapa ya? Kenapa harus ada Imam Mahdi? Karena bisa diomongin. Kenapa harus ada Imam Mahdi? Karena semakin akhir zaman ini, akhlakul karimah tuh semakin menurun.
Imam Mahdi diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak. Imam Mahdi itu sebuah keperluan ya dari manusia, kebutuhan manusia, di mana di zaman ini memang manusia pada setiap zamannya Allah Ta'ala memberikan kebutuhannya buat rohani, baik pun jasmani dan rohani. Nah, Imam Mahdi ini merupakan kebutuhan manusia di akhir zaman ini. Makanya harus, apa tadi pertanyaannya, apa sih Imam Mahdi kan? Nah, itu sebuah kebutuhan manusia. Kenapa harus ada Imam Mahdi? Yang intinya kan melihat dari kondisi kehidupan di muka bumi pada zaman sekarang. Terus yang pada intinya kan seorang Imam Mahdi adalah orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditugaskan untuk menghancurkan semua bentuk dusta, menegakkan keadilan dan kebenaran yang hakiki atau keadilan yang sebenar-benarnya dan kebaikan yang sebenar-benarnya. Kenapa harus ada Imam Mahdi? Nah, di sini kenapa harus ada Imam Mahdi dengan kita harus mengetahui apa tujuannya. Tujuannya itu untuk mungkin salah satunya yaitu membunuh babi. Salah satunya yaitu di mana sifat-sifat manusia yang seperti itu harus dimusnahkan gitu kan, harus dimusnahkan. Jadi ibaratnya akan menghancurkan sifat-sifat manusia yang tidak benar gitu lah. Lebih salah satunya. Kenapa harus ada Imam Mahdi? Kita lihat di zaman sekarang aja. Zaman sekarang itu sudah chaos sekali. Udah di penghujung zaman, udah di akhir zaman. Harus ada pembaharu atau yang merefresh kembali ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sudah terlupakan oleh umat-umat yang katanya Islam. Jadi, semua agama besar di dunia memiliki suatu konsep eskatologis yang biasa disebut dengan nama apokaliptisisme. Jadi, para penganut agama besar dunia berkeyakinan, beranggapan bahwa kelak pada akhir zaman situasi dunia baik secara moral maupun keduniaan akan rusak. Manusia akan terdegradasi sedemikian rupa sehingga mereka tak ubahnya bagaikan binatang-binatang yang memiliki kualitas akhlak yang buruk. Pada saat itu, berdasarkan kitab-kitab suci yang diimani oleh para penganut agama besar di dunia, mereka beriman bahwa seorang pembaharu, seorang juru selamat, seorang penebus akan datang lagi ke dunia. Nah, dalam berbagai tradisi keagamaan, nama atau sosok pembaharu tersebut dikenal dengan berbagai julukan. Dalam Islam, nama bagi sang penebus tadi adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi artinya adalah secara harfiah seorang pemimpin yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Imam Mahdi, imam pemimpin, Mahdi orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Imam Mahdi jadi berarti imam yang datang ketika umat Islam baik secara eksternal maupun internal telah mengalami kerusakan yang sedemikian rupa sehingga mereka perlu mendapatkan suatu bimbingan langsung dari Tuhan. Nah, bimbingan tersebut didapatkan atau turun melalui sosok Imam Mahdi tersebut. Nah, bagaimanakah kita mencari tahu tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi? Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi disebut dengan sangat banyak dalam literatur hadis. Tidak mungkin kita sebutkan semua di sini. Hanya saja satu hal yang perlu menjadi titik tolak atau titik pijakan kita untuk mengenal Imam Mahdi adalah bahwa Imam Mahdi akan datang pada zaman di mana terjadi revolusi besar, baik dari sudut pandang keduniaan maupun dari dunia spiritualitas. Nah, kita melihat bahwa abad ke-19 adalah abad yang disebut sebagai New Age, zaman baru, karena semangat manusia benar-benar muncul saat itu. Terlepas apakah itu semangat yang sifatnya intelektual, ilmiah, keduniaan, ataupun semangat keagamaan juga. Kita mengetahui bahwa berbagai penemuan-penemuan besar dunia, penemuan misalkan alat transportasi, alat komunikasi, dan alat informasi yang menjadi landasan bagi perkembangan dunia modern itu ditemukan pada abad ke-19.
Jadi prekursornya adalah abad ke-19. Demikian juga semangat keagamaan, yakni bagaimana para pemeluk agama besar di dunia berlomba-lomba untuk mendakwahkan, untuk mentabligkan agamanya, itu terjadi pada abad ke-19 Masehi. Nah, jadi jika kita lihat bahwa dari sudut pandang ini, seharusnya Imam Mahdi itu sudah muncul pada abad ke-19. Karena abad 19 adalah abad ketika terjadi revolusi, perubahan besar dunia. Baik dari sudut pandang tadi, keduniaan, dari sudut pandang material, maupun dari sudut pandang moral dan spiritual. Nah, menurut keyakinan Jamaah Muslim Ahmadiyah, sosok Imam Mahdi, sosok penebus bagi umat Islam yang pada abad ke-19 itu telah mengalami kemunduran adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau lahir di Kadian, di India pada tahun 1935 dan wafat tahun 1908.